Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Baik, untuk pembahasan kita ya pada pertemuan ini terkait dari dielektrik material ya. Pembahasan kita mengenai dielektrik material. Di mana dielektrik material itu merupakan bahan isolator listrik ya yang memiliki kemampuan untuk mengalami polarisasi ketika kita letakkan dalam medan listrik yang eksternal. Kemudian perpindahan muatan lokalnya ya, ini berbeda dengan konduktor. Dalam dielektrik, muatan listrik ini tidak mengalir melintasi material tetapi terjadi pergeseran kecil ya antara muatan positif dan negatif di dalam setiap molekul atau atom. Kemudian untuk penyimpanan energinya ya, itu sebagai bahan isolasi di antara dua plat konduktor pada kapasitor untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan energi listrik. Mekanisme dari polarisasi dielektrik ya. Polarisasi ini merupakan proses ya memungkinkan material dielektrik bekerja disebabkan oleh pergeseran muatan pada tingkat molekuler dan atomik ya. Polarisasi elektronik terjadi pada semua jenis atom ya. Jadi ada pergeseran elektron relatif terhadap inti atom positif saat terkena medan listrik. Kemudian polarisasi ionik ya terjadi pada material ion seperti keramik, ion positif dan negatif dalam kisi kristal ya bergeser pada posisinya. Kemudian ada polarisasi orientasi terjadi pada molekul polar ya. Ini berotasi dan berusaha menyelaraskan orientasinya ya. Kemudian kita harus memahami sifat kunci dari material dielektrik, itu adalah resistivitas tinggi. Ya, material dielektrik merupakan isolator unggul dengan resistivitas listrik yang sangat tinggi. Kemudian mencegah aliran arus DC. Kemudian konstanta dielektrik ya mengukur kemampuan bahan untuk menyimpan energi listrik ya saat berada dalam medan. Kemudian nilainya lebih tinggi, kapasitas penyimpanan lebih baik. Kemudian ada koefisien suhu negatif dari resistensi bahan dielektrik ya menurun seiring kenaikan suhu. Kemudian ada kekuatan dielektrik ya, tegangan maksimum dapat oleh material sebelum dielektriknya breakdown. Adapun klasifikasi dielektrik berdasarkan respon AC ya, linear dielektriknya polarisasi berbanding lurus dengan medan listrik. Paraelektrik, polarisasi yang muncul dapat diubah-ubah oleh perubahan suhu dan memiliki konstanta dielektrik. Kemudian ferroelektrik ya, ini memiliki domain dipol polar permanen yang dapat kita ubah oleh medan listrik. Kemudian relaksor dan antiferroelektrik ya, ini klasifikasi khusus ya, menunjukkan perilaku polarisasi kompleks seperti domain yang berorientasi ya. Kemudian dielektrik loss dan faktor daya dalam medan listrik bolak-balik ya, tidak semua energi bisa supply. Ada dielektrik loss, pemanasan, dan juga ada dari sisi faktor daya. Faktor daya bisa mengukur berapa besar energi yang diserap oleh dielektrik ya. Nilai kecil misalnya mendekati 0 menunjukkan kualitas material yang lebih baik. Kemudian dielektrik loss atau pemanasan ya terjadi akibat pergeseran muatan yang tidak sinkron ya. Jadi pentingnya pengurangan loss ya untuk aplikasi dari frekuensi tinggi ya atau penyimpanan energi yang berulang. Ini meminimalkan dielektrik loss sangat krusial untuk menjaga efisiensinya ya, serta menjaga kegagalan termal pada material. Aplikasi dielektrik material ini sangat luas, kita bisa temukan pada kapasitor, sensor dan akumulator, kemudian isolator listrik dan juga teknologi komunikasi.
Adapun ya contoh kasusnya misalnya pada kapasitor, ini miniatur ya, kapasitor multilayer keramik. Nah, ini menggunakan keramik ferroelektrik untuk mencapai kapasitansi tinggi dalam ukurannya sangat kecil. Kemudian breakdown isolasi, jika tegangan diberikan, kekuatan dielektrik, kemudian ada pemanasan microwave, ya. Material dielektrik merupakan elemen dasar ya dalam inovasi kita untuk teknologi. Pilar teknologi dari material dielektrik ya berfungsi untuk pengembangan elektronika daya, sistem komunikasi dan penyimpanan energi. Tantangannya tentu bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan dielektrik ya untuk menahan tegangan yang tinggi pada saat kita mengurangi adanya kerugian dielektrik. Baik, sampai sini ada tanggapan atau ada pertanyaan terkait dari sisi dielektrik material. Ada? Kalau tidak ada, kita dapat sudahi pertemuan kita ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.